Enggak, itu sebenarnya pengen ngajak telanjang bareng ya. Iya, artinya melepaskan diri dari atribut yang melekat di Dongker atau saya gitu. Jadi bisa telanjang, bisa bebas, bisa bodo amat. Ada satu titik ketika kita menyadari takdir kita lahir itu buat apa? Ya, makanya stop main HP. Oh, itu banjir informasi, terlalu berisik. Mata saya berisik, kuping saya berisik. Saya nggak bisa connect sama diri saya sendiri. Karena Ya memang HP connecting people, tapi sama diri sendiri disconnected gimana? Satu hari ibu saya nemu TikTok. Terus Serius? pakai lagu disarankan di Bandung. Asik. Terus dikirim ke grup WA. Terus ibu saya bilang, wah yang ini lagunya enak ya. Yang biasanya. Maksudnya lagu kalian jelek sebenarnya. Itu agak ajaib itu. Agak ajaib. Ada Itu bujana. di media Yang massa. Thomas. Apa yang begini? Apanya? Iya begini. Itu mau punya Mas independen apa program dari Iya program kantor sebenarnya, cuman IP-nya pakai nama gua, nama medsos sih sebenarnya. Nama aslinya Mas Inu? Wisnu Nugroho. Wisnu Nugroho. Jadi itu nama agak ajaib, itu yang ngasih kalau kalian tahu si Profesor Komunikasi itu si Suryo. bukan. Si kok lupa gua, yang dulu punya Republik Mimpi itu. Ya nggak tahu saya. Publik Mimpi. Kenal Kasali. Nah. Jadi lupa sih. Orang mana? Orang Indonesia. Orang Jawa, Jakarta. Dia UI, Profesor Komunikasi UI. Jadi lupa. Sekarang udah nggak begitu muncul. Waktu buku gua terbit itu yang buku SBY. Kan dibedah di situ sama mereka, terus ini buku nggak begini, nggak begitu, ini nih, ini begini loh. Nah itu nama itu, terus kemudian udah gue pakai aja jadi nama. Udah lama tuh, berarti 10 tahun lalu. Itu 2010, 15 tahun lalu. 15 tahun lalu. Itu buku bikin heboh tuh karena Istana agak marah. Oh, bagus. Pihak Istana dikira itu buku yang bagus karena judulnya kan Pak BY dan Istananya. Gitu. Tapi isinya waktu itu hal-hal yang sifatnya kritik ya, tapi kalau kalian kan kritik lewat seni, gue kritik lewat lelucon. Jadi gue bikin parodi-parodi cerita-cerita, tapi based on fakta. Faktanya ada, dan ada bukti yang kalau gue ada masalah, gue bisa berkelit lah. Ada loh, misalnya SBY itu punya anak 2 kan? Si Agus sama Edi, AHY sama EBY. Agus kan di tentara. EBY waktu itu baru lulus kuliah. Belum punya pekerjaan. Padahal lulus S2. Tapi rumahnya gede banget. Terus ke istana, mobilnya banyak banget. Mobil dia semua. BMW seri 7. Terus G-Class Mercy. Lalu ada Audi sesi 6. Jadi ketika gue lihat itu, ini anak presiden, oke. Dia nggak punya pekerjaan karena di SB-nya bilang memang anak saya belum bekerja gitu. Tapi gue lihat mobilnya kok siapa yang beliin? Gitu. Siapa itu Mas? Itu Edi Baskoro Yudhoyono. Ibas. Ibas ya. Setelah itulah itu long story Sumuran short. no Mas ya Ibas. Dia di kelasku di 39 tuh di Cijantung. Oh, tapi selisihnya jauh nggak sih Mas? 20 Kenapa? tahun, 20 tahun aja. Apa dengan sekarang? Jangan Umurnya kabel. Mas Inu sama Ibas. Monero ini. Ibas enggak, ya kira-kira 3 tahunan. Oh, selisih dikit ya? Itu mungkin teori saya yang beliin Hatta Rajasa. Punten ya Mbak. Apanya? Hatta Rajasa mungkin. Bisa ya. jadi karena bapak Kamu mertuanya komitmen ya kan. sama anakku. Hah? Oh, tak kasih mobil gitu. Hah? Anjir goblok. Enggak lah. Tapi itu lama, itu 15 tahun yang lalu dan itu tadi nama itu jadi gitu. Kalau nama Dongker gimana? Nama Dongker. Nah, Dikasih ketua angkatan kami, Mas. Ketua angkatan Kampus. FSRD. FSRD dulu. Oke, siapa namanya boleh disebut? Juzari. Jusari. Ya, panggilnya Juju. Juju. Sekarang kerja di Pindad dia. Tangannya berlumuran darah. Wah, kalau ketemu Aduh, JJ berat nih lah, berat. Jadi kakak satu angkatan. Satu angkatan. Satu angkatan. Mhm. 2015. Mhm. Ya ketua angkatannya waktu itu terus ya udah asal ceplos juga sih kasih nama itu. Ketika kalian udah bermusik atau sebelum? Baru mulai itu. Baru mulai bikin lagu. Kenapa dikasih Dongker?
Kenapa ya? Nggak ada alasan. Kalau Mas. di angkatan gua itu dongker tuh warna yang paling biru. Iya, paling favorit. Kayaknya dulu kalau kelas habis lulusan bikin kaos warnanya biru dongker. Oh, Gua pikir apa karena itu. Nah, ternyata. itu bener kali. Kita sepakati saja. Warna disukai banyak orang. Iya kan blue navy tapi lebih tua lagi kan gitu. Itu Sebenarnya singkatan, Mas. dari Bodong keker. bodong, keker. Iya. Bodong tau bodong? Bodong. Bodong kan? Bayi. Bayi. Kebayangnya si Jadi bodong dulu anak kecil loh ya. awal-awal emang muncul musik di ranah scene musik hardcore punk sama punk rock gitu. Jadi kan di situ banyak abang-abangan di Bandung gitu. Terus narasinya kan ngepunk, terus cara berpakaian juga punk. Padahal kami cuman bisa lewat omongan doang. Pakaian Punknya. juga lucu-lucu, muka juga ya culun-culun gitu. Nggak pang-pang banget lah. Makanya seneng gitu ada istilah bodong keker ya. Ya anak kecil yang narasinya keker aja gitu. Oke, terus Istilahnya. itu dibuatlah jadi kalian nama itu. Iya. Dibuat-buat. Dongker. Itu 19. 2019. Itu masih kuliah? Masih. Masih. 18. 18. 18. Tingkat 4 atau 3 gitu. Tingkat. Kalian lulus barengan? Beda-beda sih, tapi Beda selisihnya dikit. dikit. Beda berapa bulan? Kalau ini kelas akselerasi mah. Aduh, Paling cepat? Paling cepat. Wih. SMA-nya akselerasi aku, Mas. Mm-mm. Jadi yang lain lebih aku lebih paling muda gitu. Ini udah S2 Mas. Lu bercinta. Sekarang udah S2 S2 di Apa? TB juga? di S2 enggak, di pernikahan. Iya, di ranah pernikahan sekarang. Ya. Menikah. Pendidikan pernikahan. Baru menikah. Terus proses kalian bermusik, terus ketemu JJ gimana? Gue nanya dongker dulu ya. JJ, tahan dulu JJ. Saya selalu nahan. Kalau tahu Mas JJ, kalau saya pribadi mah nonton Mas JJ waktu jadi openingnya Nafikul atau Melbi waktu itu. Di ini Liga Musik Nasional di Munas. Oke. Tapi sebelumnya mah udah dengerin Mas JJ sih. Bandung itu kan? Di Bandung, Ya. di IVI acaranya Omnium. Pertama kali nonton Mas JJ itu. Oh, Melbi itu. Iya, Itu Melbi. Melbi Munas, ya? Bang. Iya, Melbi. Angelis Emang Lida ada? Bernadia. Oh, yang pertama ya? Yang pertama, openingnya Mas JJ kalau nggak salah. Mhm. Terus aku nonton, setelah itu bikin lagu Dongker, salah satu lagunya judulnya Merusak Kesenangan. Aku masukin namanya Mas JJ di lagunya. Di syairnya. Di syairnya. Mhm. Kenapa? Dia merusak kesenanganmu? Enggak. Waktu itu ini, liriknya tuh kau hanya terilhami musik indie dan jazz Suranti. Oh, Jadi kami, saya pribadi cukup, bukan terganggu, sedikit terganggu mungkin ya, karena waktu itu Mas JJ sangat populer. Jadi hampir semua tongkrongan menyanyikan lagu Mas JJ. Bener, di Mas kampus. JJ, Mas tongkrongan. Is. Pokoknya waktu Pisan itu skuter. Pisan skuter. Ah, kayak oke, terus pas oke, oke, tiap ya. kali pindah tongkrongan gitu doang. Mhm. 3 pagi ya. 3 pagi nggak begitu sih. 3 pagi enggak Susah kuncinya. Bener. Kalau pisan skuter kan gampang, Mas JJ juga gampang Mas Yan. Terus itu pertemuan pertama, lalu kemudian kan tahun lalu ya kalian memproduksi Iya. album Itu I tapi Don't Know, I Don't pertemuannya Care. tuh bukan sebagai orang yang saling kenal, fans Oh dari- karena dari musiknya Dari ya? musiknya aja. Mhm. Lalu tahapannya kemudian kalian bisa klop dan bikin album yang tiba-tiba deng sekarang Anjay. ada di mana-mana gue dengerin di Nah, platform. tahun lalu itu ke rumah Mas JJ kami semua. Semuanya Mas, satu tim 10 orang. Serius? Di sowan. rumah yang kecil itu? Di kontrakan itu aja? di Sudah studionya. tanya Pak Ridwan Kamil diajak nggak? Enggak. Bandung kosong dong hari itu. Semuanya ikut. Oke. Terus? Ngobrol aja di situ. Tapi belum bikin apa-apa gitu Mas. Ngapain ya? Kenalan aja. Kenalan doang. Rokok doang, 10 orang ngerokok di satu ruangan, gila. Di studio itu? Iya. Yo, Oke. NU style Mas. NU style. Linker, Rokok. rokok ngopi. Ini nggak minum kan lo? Gue enggak. Terus dari situ ketemu chemistry-nya atau? Lumayan intens sih, jadi seminggu sekali atau beberapa saat sekali lah. Mhm. Bahkan kalau nggak ada agenda, misalnya waktu itu pernah aku sama Arno lagi ada kerjaan di GBK tuh. Mhm. Terus mampir ke rumah Mas JJ juga. Oke. Jadi selalu nyempetin gitu ke Mas JJ. Mhm. Terus gantian Mas JJ ke Bandung. Iya, dia Mas JJ ke Bandung. Mampir ke studio. Nginep rumahku biasanya kalau Mas JJ kalau di Bandung. Oh. Di sana keluarlah rencana yang kemudian jadi album ini. Betul sekali. Sana jahat. Tapi kalau dari sisi nggak tahu, mungkin gue ngelihat dari luar ya, kan secara genre agak berbeda. Dan kalau dari prinsip-prinsip juga kayaknya agak beda ya. Apa yang menyatukan? Seni rupa kah? Kalau prinsip ini malah sama deh. Prinsip sama? Kalau Nggak tahu ya. iya, kalau guyonan sama. Sama ya. Umur doang sih yang beda. Kalau Jeje ngeliat apa? Kayak Jeje kan jalannya ke seni rupa nih. Kalau gue lihat ya, dari musik, lalu kemudian pandemi kemarin berkarya dan sebagainya, belakangan juga ketemu dengan banyak perupa dan
ini ketemu lulusan anak Seni rupa. ITB. Apa itu titik temunya, J? Sebenarnya cara mereka berpikir, Mas. Oh, Saya ngerasa mereka pemikiran terbuka. pemikiran Artinya terbuka. apa ya? Kami bisa sepakat Mhm. untuk kalau ngomongin musik ya, tanpa perlu dibicarakan banyak, tapi kami udah tahu sama tahu sepakat gimana kalau kita pergi ke area musikal yang kita belum pernah terjelajahi. kita jelajahi, terra incognito. Terra incognito. Kita nggak Bumi yang belum kita tahu. kita nggak familiar dan apa antah berantah. Jadi kesempatan potensi untuk bermain-main itu bisa bebas. Oke. Gitu. Untuk apa? Untuk itu menghindari dari melepaskan diri dari apa? Mungkin beban ekspektasi ya. Gitu. Dan kayaknya itu mereka mau. Gitu. mau. Artinya diajak keluar dari kebiasaan. Arno main gitar akustik, kopong, yang dari kan distorsi. Iya, gitu. iya. Dia main Saya gitar jadi kopong. gitar listrik. Jikri main pakai kobel. Tiba-tiba ya Shaker. mau apa? Mencoba yang explore. belum Jadi pernah kita terra incognitanya itu dijelajahi dengan keterbukaan berpikir tadi. dan bodo amat sebenarnya. Yang gue baca atau gue dengar, kalian sepakat untuk bersatu atau berkolaborasi karena bersedia melepaskan diri dari tirani punk. Asik aja. Itu awalnya guyonan sih ya. Itu guyonan. Awalnya emang nggak sengaja kayak Mas J. Ayo kamu lepas ya dari tirani punk. Enggak gitu. Cuman emang karena prinsipnya sama, mungkin value-nya juga tadi ya kebebasan atau apa. Ini emang ngalir aja musiknya kayak gitu ya udah otomatis sepakat gitu. Kayak misalnya jauh dari kata keras gitu ya warna musiknya, tapi liriknya masih sama gitu. Iya. Kami mempertahankan narasi itu sih. Tapi pemilihan diksi Tirani dan Bang disandingkan oleh Mas Jiji tuh bagus sih. Soalnya ada yang tersentil. Iya. Ya, Kalau abang-abangan Ada yang lain terganggu ngomong, ya. Abang-abangan. Kalau abang-abangan yang lain ngomong beda lagi Beda sih, lagi. bisa dihujat. Nggak, itu sebenarnya pengen ngajak telanjang bareng. Ya. Asik. Iya, artinya melepaskan diri dari atribut yang melekat di dongkar atau saya gitu. Misalnya mereka punk. JJ Folk. Ya itu kan label yang diberikan oleh orang. Kembali menjadi kertas putih. Ya, jadi bisa telanjang, bisa bebas, bisa bodo amat. Sehingga pada saat masuk studio rekaman itu semangatnya dan apa pola pikirnya studio itu bukan ruang kerja, tapi ya kita paham itu ruang kerja, tapi taman kanak-kanak. Tempat bermain. Iya. Jadi kalau salah ya normal, kan main gitu. Iya, iya. Tapi justru di situ keluar karya yang tadinya nggak diduga sebanyak itu kan. betul. Justru ada berapa? 9 track ya? 9. Tapi yang 2 interpretasi lo, 3 interpretasi ulang. Dari Satu studio. apropriasi. Satu apropriasi dari karya Mas Bagus Didanto sisir tanah. Bagus. Idola Jalan saya. itu. Iya. Mhm. Salam hormat untuk Mas Danto saya. Oke, dari lagu yang kemudian kalian ciptakan, terra incognitanya ketemu nggak? Atau bumi yang tadinya belum terwujud bentuknya membentuk di Tapi sini? incognita tahu sih Mas, saya belum pernah tahu. Incognito itu sesuatu yang nggak kita pahami. Terra itu bumi. Oh. Area daerah. Istilah JJ, gue juga dengar dari JJ. Oh. Anjir, JJ bacaannya. Rasanya. Terra incognita itu kayak kalau dalam konteks AI sekarang, kalau di kami kan dibahasakan AI itu artificial intelligence, itu akal imitasi. Iya. Apa yang sekarang sedang dilakukan banyak orang dengan duit yang demikian besar dengan artificial intelligence itu, kita sedang menuju ke terra incognita, bumi yang kita nggak tahu nanti kayak apa. Oh. Oke. Sulit diprediksi. Ya, sulit diprediksi. Nah, perpaduan kalian dua tadi gue lihat, wah, diksinya JJ langsung ketemu terra incognita. Nah, pertanyaanku, apakah bumi yang tadinya kalian nggak tahu tertemukan dengan perpaduan ini? Kan nggak punk, tapi juga nggak folk. Kalau saya pribadi ya, yang bikin dunia baru waktu sama Mas Jiji tuh cara penciptaannya Mas. Cara penciptaan. Soalnya di teknis penciptaannya tuh kami cenderung nggak mikir. Hmm. Kalau lagu sendiri aku malah cenderung mikir sih kalau lagu dongker sendiri. Oke, Kalau yang sama Mas Jiji tuh kayak ngalir gitu. Iya. Lepas ya emang kayak nggak ada ekspektasi yang harus A B C D, tapi dengan adanya pertemuan ini dan proses ini udah bersyukur
dan dilakuin aja gitu. Iya. Ngalir. Bikin lagu tuh kayak main ke rumah Mas JJ tiba-tiba ngeluarin Arno ngegitar, Mas JJ nyanyi, terus kita anggap oh bisa dipakai nih langsung gitu. Oke. Jadi area bermain itu aja ya. Ruang yang bisa salah, boleh salah, Sangat boleh. dan nggak ada soal. Diharuskan malah diwajibkan salah. Kebayangnya sih kayak lagi menjelajah kali ya. Kalau disebutnya sebagai teras, sebagai dataran gitu, kaminya lagi menjelajah. Tapi nggak nyari satu target atau tujuan pasti mau nemuin apa gitu loh. Jadi kayak jelajah apa yang kami temui di sana itu jadi hal-hal baru gitu loh. Ya. Yang kami temui. Bahkan Jadi jadi- ngalir gitu kemana. Ya bukan tujuannya ya, jalan. bukan apa titik tujuh tapi perjalanannya ya. Fokusnya bukan titik tuju gitu. Tapi perjalanan Tapi bersama enjoy menjelajah si gitu ya. momennya gitu, dinikmatin. Iya, bahkan kayak itu balik lagi ke dongker awal-awal. Sebelum viral-viralan itu prosesnya sama kayak gitu. Emang ya udah nggak mikir gitu. Nggak mikir yang terlalu gimana-gimana. Ngalir nemunya enaknya begini ya itulah yang lahirnya harusnya begitu. Ya beberapa track di album kami terakhir itu dipikirin gitu kayak ini bisa ini gak ya kayak gitu kayak. Akhirnya jadi belajar gak usah gitu deh udah buang itu gitu. Jadi cowboy lagi aja. Gitu. Itu tuh Senang jadi membawakan. Karena liburan pikiran. Liburan gitu. Sih. Ketika libur pikiran malah kreasi muncul ya. Iya, mungkin lebih hal-hal yang Tapi iya bener-bener. impulsif atau instingtif keluar mungkin gitu ya. Katanya emang hal-hal kreatif tuh munculnya kalau kita lagi relax, Mas. Ya. Itu yang the best. kayak di WC lagi relax tuh ya. Itu benar-benar nggak ada pikiran, cuma duduk nungguin. Nah itu keluar tuh ide-ide. Dan masuk akal tadi JJ kan minta dua hal kan. Satu, lepaskan diri dari tirani punk. Yang Atribut. kedua, biarkan pikiran kalian terbuka dan sepakat di situ kan. Iya. Nah itu kayaknya energi yang kemudian memunculkan nggak kelihatan berusaha kan akhirnya kan dari karya-karya itu. Dan hasilnya, nah Agustus ya itu dirilis ya. Agustus betul. September, Oktober, November dan Desember ini 3 bulan kan itu tiba-tiba naik nih. Ya alhamdulillah. Dan efek ke masing-masing gimana? Ke Dongker, ke JJ. Nah ini Wong Sugih. Amin. Amin. Ini rezeki nikah. Amin. Arno? Saya rezeki apa ya? Dia buat coffee shop. Oh, Amin dan bro ya. Di Bandung loh. Oh, udah didesain mas. Wih, ngerti. Sama produksi kaset kayaknya. Ya, dia. Amin. Iya. Dan pendengar atau streamer juga makin. Kalau secara angka naiknya gila-gilaan sih mas. Mhm. 10 kali lipat kalau gua dongker mah. Mhm. Ya. Kalau buat saya pribadi yang signifikan itu ini Mas. Satu hari ibu saya nemu TikTok. Terus Serius? pakai lagu disarankan di Bandung. Asik. Terus dikirim ke grup WA. Terus ibu saya bilang, wah yang ini lagunya enak ya. Dongker biasanya. Maksudnya lagu kalian jelek sebenarnya. Itu kan kalau ibu selalu ngalusin bahasa. Iya. Dia tidak ingin Sebenarnya yang lain menyakiti. kata dia apa sih ini gitu ya. Di ibu itu nggak pernah ingin menyakiti anaknya. Jadi dia pilih diksi yang sangat halus supaya anak. Kemudian di saat momen itu, oh ini validasi. Yes. Dapat terus tuh ibu ya. Restu ibu ya. Doa ibu. Sampai ini Mas, kemudian hari dia beliau bikin status WA ya, seperti biasa bikin status WA, lagunya pakai disarankan di Bandung. Asik. Itu sebagai anak rasanya gimana loh, Jikri? Wah lucu, pastinya kan kayak oh, beneran dia suka loh gitu. Tuh sih. Dongker kan ada perubahan. Kalau JJ sendiri apa dengan kolaborasi ini dan melepaskan diri dari tadi telanjang bareng lah, lalu kemudian apa yang terjadi dengan Terra Incognitanya hari-hari ini? Saya senang karena saya bisa explore area musik yang lain. Sederhananya misalnya, saya kan berkutat dengan gitar nilon ya. Mungkin puluhan tahun mas. Dari pertama kali belajar tuh gitar nilon. Satu waktu saya mencoba gitar listrik dengan segala hal-hal itu listrik. Saya hanya main di rumah pakai looper gitu. Terus ketemu mereka. Jadi ada ruang Untuk explore lagi. untuk saya masuk gitu. Nah, buat saya itu saya nggak tahu itu kebetulan tapi katanya nggak ada yang kebetulan ya di dunia ini. Katanya sih gitu. Jadi saya senang. Ya.
Tapi dari sisi yang lain, kalau dari Dongker kan tadi keterkenalannya menjadi ya mungkin 10 kali lipat. Kalau JJ sendiri menemukan audiens yang baru atau regenerasi? Oke. Kayak ada yang bilang kalau listener meningkat. Listener meningkat. Ya. Kayak streamer itu ya. Sebaran pendengar jadi Lebih luas. ya. Kata kamu terharu lihat anak Karompong itu, Mas? Ya kayak banyak yang IG story gitu ya. Anak SMP, anak SMA, orang pacaran, kakek nenek pacaran. Saya nggak ngerti itu kenapa dipakai lagu itu gitu ya, lagu kami. Banyak. Terus ada kalau dulu IG story mungkin zaman dulu ya, anak-anak pakai baju hitam gitu, ngumpul di pinggir jalan, gitu ya. Sekarang tuh yang cewek-cewek dandan gitu, Mas. Romantis, Manis. Yang gitu-gitu. Ya, itu hal baru buat saya, buat mereka mungkin udah lama ya. Kalau saya kan gitu. Baru muncul itu ya. Jadi ada ya masing-masing menemukan bumi barunya ya, terra incognita yang tadinya nggak diduga itu kemudian ketemu dengan menjelajah tadi ya. Nah dari hal yang lain, kan itu ada 9 lagu yang 3 dibuat dengan versi yang berbeda kan. Kan yang dijagokan si ini kan yang Disarankan. disarankan itu yang memang sejak awal ya itu. Sejak awal ada feeling kesana sih gitu ya. Feelingnya ke situ. Ada firasat. Ada firasat. Makanya lagu itu diperlakukan sedikit berbeda dengan lagu lain dalam hal mixing. Betul. Delphi yang bisa cerita. Iya, kami di album ini kan kerjasama dengan kawan namanya Raja Mahardika. Raja Mahardika. Dia tuh- Salam hormat Raja. Betul. Terima Sekarang kasih. Dia di Bali. Oh, Dia Bapak Raja. Bapak Raja. Stage crew-nya Dongker dia dulu. Ah, Teknisi kami selama 1 tahun lebih lah. Kawan dekatnya Arno. Terus dia jadi co-producer, operator yang ikut memantau perkembangan album ini lah. Dan waktu lagunya jadi, dia menyarankan untuk diserahkan mixing mastering tuh ke Ari Aru. Dia track record, dikasih ceritanya kan kalau kami pengetahuan itu emang minim kan. Kasih track recordnya, dia pernah mixing Tulus, Glenn Fredly yang pop-pop banget lah, terus emang dia berguru ke siapa saya kurang paham. Waktu tanya harganya luar biasa, Mas. Iya. Ya karena jam terbang dan kemampuan nggak bisa bohong. Luar yang biasa ditangani tuh. kan. Luar biasa maksudnya karena kami kaget, biasanya nggak segitu. Biasanya nggak segitu, ini kok mahal banget ya. Ini mixing doang gitu. Doang. Terus akhirnya di situ. setelah ngobrol, Arno ngasih masukan, udah yang di mixing ke sana 1 lagu aja yang emang kita Jagokan. Ya, jagokan. Ternyata akhirnya lagu di sana di Bandung. Memang sesuai maksudnya harga berbicara ya, dia Harga pantas. Ada pantas Yang untuk itu paling mendapatkan Karena pantas. memang ya jam terbang dan Iya, iya. dia punya kapasitas itu. Artinya value yang diletakkan untuk profesinya layak lah. Layak, Karena layak. akhirnya Pak Raja Mas itu ya. Aru Mas dan Mas Ari, artis. Nah, kenapa meromantisasi? Itu kan meromantisasi Bandung ya. Apa yang ada di benak? Apa kalau pengalaman kalian anak-anak Bandung? Kan JJ kan di Bandung, lo nggak tinggal di Bandung kan, J? Tapi sering main ke Bandung. Karena ibu, Oh, ibu. tiap kali ada acara keluarga atau liburan hari raya selalu ke Bandung, Mas. Jadi Bandung itu buat saya banyak unsur nostalgia. Saya ingat ngumpul dengan keluarga, orang-orang baik. Saya dibeliin mainan, saya diajakin makan mie pangsit. Kan di Bandung mie pangsit enak-enak. Enak. Iya, ya itu berbekas di saya gitu. Jadi ingatan-ingatan yang menggembirakan itu kayak jadi Berbekas kalau di lagu saya itu ya. gitu. Nah, kalau Dongker sendiri di Bandung kan nyumbang lirik juga kan di situ. Karena ada Ganesha. Memang masalah sebenarnya. Memang masalah sih. Apa masalah? Dikit. Nambah. Hah? Kalau kami bertiga kan emang ketemunya di ITB, kebetulan di kampus Ganesha itu kan. Terus saya inget tuh momen waktu saya bikin lirik Silau Layar Ponsel terlihat aja kan berkumpul di lapang kampusku yang lama. Waktu itu tuh ini angkatan saya bikin ini, Mas. Reuni? Bikin reuni. Oke. Tapi saya enggan hadir soalnya masih takut ketemu seseorang. Karena Iya. ada cerita Karena ada kayaknya. cerita. Iya. Ketemu cutting. Ketemu kan Senior. Terus akhirnya, wah cocok nih lirik gitu. Ya gitu-gitu lah. Jadi itu ada tulisan-tulisan diary gitu ya? Nggak ada sih, di kepala doang. Kebayang aja skenario. Skenario gitu waktu nulis lirik tersebut. Tapi kemudian kan jadi cerita itu kan. Iya. Lalu penggal satu bagian ke bagian lain tuh kayak berbeda tuh.
Betul. Iya benar. Di sisi ini kemudian ada kata dibaptis. Nah, Itu Mas JJ yang bikin. penutupnya. Mhm. Ya Delphi, Silo Layar Ponsel itu kan Delphi yang nulis. Yang pertama kali aware itu Mas Toyeng. Oh, saya. Ini pasti Delphi yang nulis. Oh, ngenalin dia. Kenapa Mas? Iya lu kan nggak main HP aja 4 tahun. Oh ya benar juga, tuh. anjing. Benar tuh. Iya, nggak mungkin JJ kan. Kalau Delphi Mas dia tuh bisa lo ngobrol gitu. Iya Mas itu gimana? Oh iya saya bisa gitu. Gen Oh, Z, bisa skip. atau milenial akhir, lo Gen Z atau milenial akhir? Milenial Gen akhir. X. Gen X. 96 akhir 97 kan itu. Oke, oh tebakan Toyeng tepat. Ya tepat kalau alasannya gitu bener ya. Nggak mungkin ya. Bener juga. Dia nulis itu, saya nulis refnya ya. Keren ya. Awalnya Di Bandung. ya dia datang kurang ajar nggak bawa instrumen, tapi saya senang karena bisa ngobrol ngopi, ya main gitar gitu. Ada Olin di rumah. Ada tapi saya suruh jangan masuk. Ini urusan laki-laki. Disembunyikan Ini dulu. urusan laki-laki. Oke. Kamu tinggal tunggu nanti doain aja gitu. Ya main saya ketemu progresi chordnya mana adanya gitu ya. Di Bandung di sana kulihat wajah yang lain. Di Bandung di mana gerangan dia berada gitu. Direkam sama Delphi. Berapa hari kemudian saya kirim WA ke Delphi ya. Del ini ada tambahan lirik di Bandung karena saya tahu ITB waktu itu mereka cerita tentang pengalaman kampus di Bandung. ITB itu kan di Ganesha. Jadi di Bandung di Ganesha bibirnya merah seperti itu gitu. Kelar gitu. Dan itu jadi perpaduan dua. Karena mungkin saya juga mungkin teringat sama saya kan pernah sama Kang Pidi Baik. Itu Pidi. ada project saya kerja Itu sama abang-abangan ITB tuh. abang-abangan abang-abangan Ariel. Maka Ariel menurut teman dia. Iya. Di studio seni rupa ITB lantai 2. Saya di sana sama Kang Pidi seminggu lebih atau apa lupa lah. Kan ngeliat banyak hal di sana ada. Oke. Di sana apapun ada kan, ada patung, ada lukisan, ada kuas, cat, masalah orang, apapun itu dosen itu semua buku. Aku lihat bukunya di kelas kan ada buku tebel-tebel gitu. Tertulis nama Sejarah Seni Rupa Indonesia. Wah, edan. Tebel. Tebel banget nih, malas ah. Gitu. Jadi refnya sumbangan JJ karena ingatan-ingatan akan Bandung ya. Mungkin saja. Tapi gimana komunikasi dengan JJ? Kan kalian yang sangat gadget banget gitu ya. JJ nggak megang HP, nggak megang gadget. Gimana? Iya. Lewat Baolin. Telepati. Oh, Baolin sama Toyeng. Oh, oke. Jarak jauh ya. Tapi emang lebih seru ngobrol real time sih kalau saya pribadi juga. Sama Mas Jijing. Bisa sampai jam 5 pagi. Kita paling chatan cuma kirim-kirim gambar sama lagu ya Mas? Iya. Via Via Mbak Olin atau Mas Toyen. Mas Ijeng ngirim gambar minta dieditin atau lagu minta diapain gitu, respon-respon gitu doang. Iya. Kalau ngobrol intens mah nggak pernah di chat sih. ketemu. Oh. Medium gitu ya. Medium. RTGS. Real time gross Real time. settlement. Waduh. Karena setelah rilis album tuh kami seminggu bersama ya kita. Yang ke Sumatera, Malaysia, Singapura. Oh, yang tur Langsung itu tur ya. ya. Itu one night stand yang berkelanjutan. Nggak one night stand dong. Berkelanjutan. Berkelanjutan. Sustainability. Kok enak. Tapi gue dengar pertama kan juga dikirim sama Olin ya, yang di Bandung, disarankan di Bandung itu gue langsung kena gue. Oh, alhamdulillah. Tapi nempel gue tuh nggak tahu ini konfirmasi aja. Gue langsung ingat lagunya Blur. Oh, mana? Yang apa? Yang Coffee and Oh, TV. Coffee and TV. Ding, ding, ininya ya. Oh, malah gitu ya? Gue nempelnya ke situ. Tapi oh ini enak nih Lin. Ini pasti akan rame nih gue bilang gitu. Oh, waktu ada di firasat Olin. juga. Iya, langsung dapet. Tapi Cafe TV bukannya happy ya, Mas? Iya, tapi ada Bass line-nya apa vibe-nya mirip. ya, vibe-nya aja mirip sih. Bass line-nya sih itu. Ininya denger di ini. Tapi asik itu dan kemudian jadi sekarang kan streamernya banyak banget kan untuk lagu itu. Kalau proses kemudian menemukan cara berkarya kan beda-beda. Kalau gue yang sempat baca itu JJ itu nggak bisa berkarya ketika perut kenyang. Ini kayak banyak seniman di Jogja nih.
karya apa yang akan lo hasilkan kalau perut lo kenyang. Nah itu nggak tahu JJ mungkin ketularan dengan itu. Kalau kalian kan ya, gua settle dulu. Ini kan prinsip di filsafat itu ada namanya primo vivere deinde philosophare. Kalau lo belum kenyang lo nggak bisa berpikir gitu. Ini kan dua cara yang berbeda. Nah ketemunya gimana? Satu posisinya lapar, yang satu harus kenyang. Itu kan mencerminkan soal prinsip ya atau apa yang lain. Nah ketemu gimana? Kalau saya berkarya dulu, setelah selesai baru saya ngerasa saya berhak makan. Kalau saya. Oke, itu. kalau saya nggak bisa fokus mas, saya hari ini aja udah makan 3 kali ini. Kan saya bilang, ini gila dongker makanan 5 kali sehari. Sama sih. Saya udah 3 kali hari ini. Banyak banget Nggak bisa beroperasi gitu ya kayaknya kalau belum Energinya makan, gede mas, bisa sampai jam Oke. 4 gitu rekaman karena makannya banyak mereka. Tapi pertanggungjawaban lo rendah lo. Makan banyak tapi badannya kering. Iya sih, makanya 3 kali. Atau malah dicari banyak orang kan sekarang. kemana Lu makan terus tapi kok Kayaknya keluarnya tuh kebanyakan mas. Bisa jadi. Walaupun masuknya banyak, keluarnya lebih banyak dia. energinya. Makanya tadi keker tadi tuh ya. Bodong Bodong keker tenaga. bener. Makan terus ya. Sibuk. Kalau saya ada darah tinggi lagi mas. Serius? Kemarin waktu kan saya emang vertigo kan dulu. Vertigo. Terus sempat sembuh, sempat nggak kumat lama lah. Terus waktu Sumatera kemarin kan banyak santan, daging-dagingan. Daging. Wah seminggu tersiksa saya mas. Di hotel terus. Lagi darah memanas itu. Wah sakit banget ini. BAB juga nggak bener, kemana santan terus. Ya proses metabolisme Sayurnya terganggu nggak ada lah Ya ya. waktu itu momen itu. Makan nasi kandar 4 Wih. kali. 4 kali sehari. Parah itu Mantap sehari itu. Itu Lagi di mana? Penang itu ya. Iya. Padang next level itu. Sakit waktu sakit Dan kepala. porsinya kan tahu sendiri. Wah, di kan? awur-awur itu mas. Luar biasa mas. Dia kuat sekali makannya. Tigo. Saya vertigo langsung kepala sakit banget. Tapi ketika kalian gabung, kan sendiri-sendiri punya identitasnya. Kalau gabung, apa yang kemudian melebur atau menjadi titik temunya? Aksi panggungnya sih mungkin. Aksi panggung ya? Gimana aksi panggung? Apa? No. Lagu ini susunan tracklist terus habis itu nanti di sini kita cover lagunya Mas JJ dengan gaya begini, nanti Komo masuk terus kayak gitu udah klop aja sih tanpa latihan dulu ya. Serius? Kayak Nggak kita pernah latihan latihan bareng berapa? kalian? Dulu latihan sekali 2 kali. Awal-awal Belum abis- tahu-tahu itu ya. Iya. Ini kan udah 3 bulan kita nggak latihan. Gak ada kalau harus latihan bareng gitu. Terus kan emang dari Mas JJ juga bilangnya ya udah lagu album kami aja yang kita bawa gitu. Ya udah ngalir aja gitu. Nyusun setlistnya, aksi apa ngapainnya ada kan ada toko juga itu Ultraman sama Komodo itu. Ya. Gitu. Jadi di hari itu melebur. Sama di studio sih udah 2 itu. Sisanya ngopi nongkrong. Pikiran punk, eksekusi jazz. Pikiran pang, eksekusi best. Lu konfirmasi deh, pikiran pang itu gimana sih menurut kalian? Nah, pang itu kan kayak perlawanan, Ngeri nih. lalu di DIY, lu kalau nggak bisa ya udah gua hadapin. Nah, ini gua nggak tahu abang-abangan pang menjelaskannya apa nih, kita tanya Oh anak-anak. saya nggak tahu apapun. Tapi yang saya pahami begini mas, itu di punk itu pikiran dan perasaan itu insting bertahan hidup. Sama seperti blues, jazz, rock, metal, folk apapun. Pada dasarnya menurut saya itu seni bela diri. Untuk menghadapi situasi di luar Ya. dunia, di luar. Menurut saya itu respon. Ya, respon atas situasi. Hip hop, apapun itu ya. Respon juga. Itu respon. Dan seiring bertambahnya jam terbang itu cara berkelahi ofensif defensif akan beda. Makanya seniman yang punya jam terbang tinggi dia pasti akan bereaksi berbeda dengan Yang baru. yang baru. Ibarat kata misalnya padepokan silat mas. Kalau ada murid baru dengan ada suhu ya. Siapa yang paling petakilan, yang paling butuh pengakuan, paling pengen berantem, paling butuh jam terbang, butuh latihan. Yang baru, yang atas-atas diem aja. Nah itu sebenarnya mungkin kesenian seperti itu kalau buat saya itu mekanisme bertahan hidup. Menurut saya hip hop, blues, jazz, punk juga itu kan respon terhadap keadaan sekitar. Ya.
seperti itu. Ya, kalau dalam konteks bahasa yang sering disebut JJ kan jalan ninja, betul? Jalan ninja, Yes. mungkin ya. Iya. Ini jalan ninjanya JJ untuk ketemu dengan audiens baru dan jalan ninjanya Dongker untuk ketemu tadi lepas dari tirani yang mengungkung itu. Kalau jalan ninja itu kan sesuatu, ini gue konfirmasi ke JJ nih, kayak yang punya kata ini dia nih. Iya, iya. Apa yang ada di benak lo? Ini jalan ninja gua, ini jalan ninja orang beda-beda. Takdir. Tuh. Kasih tahu Mas. Saya tahu. Oh jangan. Takdir. Nggak semua orang mungkin memikirkan itu, tapi ya saya rasa ada satu titik ketika kita menyadari takdir kita lahir itu buat apa. Itu dorongan dari dalam. Itu tidak butuh validasi dari luar. Tuh. Itu kita main di atas. Dan itu nggak bisa di-share ke orang lain. Karena akan dibunuh sama dunia. Ada di sini. Kita cerita kita punya cita-cita apa dibully loh sama dunia. Orang-orang brengsek. Penuh dengan orang, dunia penuh dengan orang brengsek. Jadi itu hal-hal yang di-keep sendiri di hati. Kita yang tahu. Mungkin pasangan juga nggak usah tahu. Itu hanya pertanggungjawaban saya dengan apa yang di atas. Oke. Jalanin itu. Dan itu bisa dicapai ketika banyak ngobrol dengan diri sendiri. Saya rasa gitu ya. Soliloquy ya. Ya, ngobrol itu penting. Dan itu butuh hening. Ya, makanya stop main HP. Oh, Karena itu banyak cara- informasi. Itu terlalu berisik. Dunia terlalu mata saya berisik, kuping saya berisik. Saya nggak bisa connect sama diri saya sendiri. Karena Ya nggak memang hening HP connecting people, tapi sama diri sendiri disconnected gimana? Menurut saya kurang lebih seperti itu, Mas Wisnu. Jadi melepaskan diri dari gadget itu jalan ninjanya JJ untuk hening dan ngobrol dengan diri sendiri lebih banyak. Ya, saya lebih fokus. Lumayan merdeka, Mas. Lumayan merdeka. Lumayan. 100% sih enggak. Iya, iya, iya. Kalau jalan ninja kalian? Wah, tanya jalan ninja ini masih sambil mencari-cari nih. Ninja. Bagus, masih muda. Masih mencari-cari. Dan harus salah, kata siapa tuh? Remy Silado, habiskan stok salahmu. Oh, Masih muda. Iya, kalau Sebanyak bahasa stoknya. sekarang ya, biar bener mesti nyasar dulu. Bener. Kalau kita nyasar, itu tandanya kita tahu tujuan. Kalau nggak tahu tujuan, lo nggak tahu kalau nyasar. Penting nyasar itu. Jalan ninja, nyari apa yang lo cari dah? Apa ya yang dicari nih? Agama, sholat masih kadang-kadang. Istri belum pengen nikah. Istri juga belum ada. Sekarang lagi ngekip apa yang ada di sekitar saya aja sih, Mas. Oke. Jadi dalam artian bersyukur ada Dongker bareng Mas DJ, bersyukur ada saya kerja ada bareng teman-teman Grididas kan, saya punya label itu juga berusaha saya keep. Terus apa yang diberikan keluarga ke saya juga sedang selalu saya upayakan untuk dijaga. Karena orang tua udah cukup tua, nggak terlalu tua tapi kondisinya udah kurang baik lah secara kesehatan. Jadi emang pengennya nge-keep apa yang udah ada sekarang aja sih. Termasuk Amaro juga bikin, tadi yang kata Mas Iji mau bikin coffee shop kan bareng saya juga kan. Nah itu berdua. Yang keep yang ada aja sih, nggak lagi. Kalau dulu waktu zaman masih awal kuliah tuh. Ngejar terus. Awal ya setelah lulus tuh, wah kayak apapun saya kerjain Mas. Saya sempat bikin kolam renang, Serius? bikin penerbitan. Bener, kolam renang gimana maksudnya? Itu Kalau berenang wisata. kolam tempat wisata, wisata. proyek dari ayah gitu sih, I cobain see. itu dikerjain. Blitar. Padahal dipikir-pikir kayak ngapain ya? Sekarang tuh saya mikir gitu. Terus sempat bikin penerbitan. Penerbitin ini saya waktu itu Mas, kalau sempat tahu nama penerbitannya Pustaka Pias. Pustaka Pias. Saya nerbitin waktu itu puisi-puisi Lekra. Buku keduanya Finks, catatan CAE gitu. Nah, terus secara internal sama keberjalanan tuh ternyata kurang nyaman buat saya pribadi. Terus saya mikir-mikir waktu itu kenapa saya bikin gitu ya. Padahal di momen itu tuh Dongker udah ada, Grididas udah ada. Itu dalam rangka menghabiskan stok salah itu. Itu betul sekali. Itu tersesatnya banyak itu berarti Tersesat. Pi, ya? Iya, berarti tujuannya clear. Ya, benar. Kalau saatnya banyak kan tahu dia, oh ini Oh, bukan bukan tujuan ini. gua. Bukan Iya. kolam renang. Iya kan, Bener itu sih. tujuannya clear dong. Bikin apa apapun kerjaan dulu sekarang udah nggak nyari-nyari lagi sih sekarang. Ngekip, merawat yang Yang sudah udah ada sih sekarang kalau saya mah. jalan ninjanya. Ya, Sekarang lo jangan diem aja, lo jawab lo. Saya Arno, ya.
Lo yang sering pakai Iya, topeng kan? Bapak-bapak. Nih mukanya sekarang di sini. Kalau pakai topeng tiap hari jerawatan mas, kapok jerawatan. Jalan ninjanya awal emang pengen jadi apa ya? Pengen jadi maker sih saya mas. Maker. Jadi, oh ini pang banget nih. ya sebab emang di kampus budayanya kan emang seni rupa. Kadang mirip-mirip juga sih sama semangat Aceh Pang atau punk rock itu. Jadi saya adopsi itu ketika lulus saya nggak kerja sih, emang sebelum lulus punya bisnis. Yaitu saya terinfluence sama namanya kawan kami semua itu Senar Togok, itu Tarjo di Bandung. Dia emang memproduksi sebuah rilisan fisik kaset pita. Kaset pita. Oke. Terus sering main sama dia aja, beliau juga main musik kan, dia rapper, dia juga folk singer. Ya udah dari situ tuh berangkatnya pengen punya pabrik kaset. Karena ngelihat sejarahnya ternyata di sini cukup DIY dan udah hilang lah secara yang industri gitu, yang proper kan sudah hilang dari tahun 2004 terakhir tuh yang proper banget. Ya udah pengen nurusin itu tuh, tapi sampai hari ini nggak kecapai. Tapi pada akhirnya kita harus bertahan hidup kan. Aku sempat kerja 2 kali, terus sempat Kerja 2 kali dipecat 3 kali gitu. Kok bisa? Yang ketiga mengerjakan diri sendiri ya, memecat diri sendiri. Oke. Ya kerja terus tiba-tiba band jalan naik dan sempat bikin ya bisnis F&B sampai hari ini. Tapi aku ya pelan-pelan sih karena kalau aku kadang mikirnya panjang, maksudnya ada runtutannya gitu. Tapi dihajar juga gitu, cowboy juga pengen cowboy. Pada akhirnya tujuannya untuk menyelamatkan si itu, nggak tahu ya, aku lihat ke situ pengen Arahnya. bikin kaset. Jadi kalau Yang aku udah banyak produser duit ini. nih, aku bisa ngapain buat apapun buat si pabrik kaset ini, karena kan butuh modal. Karena di sini juga kalau ngomongin B2B-nya mah jelek, itu kaset mah udah melawan zaman. Iya. Tapi aku pengen ke situ gitu. Panggilannya ke situ ya. Panggilannya ke situ, Yang bahkan tadi kayak- JJ bilang menggerakkan dari dalam gitu. Iya, ya kebetulan aja band jalan segala macamnya sambil aja gitu. Sampai hari ini juga masih, tapi cita-citanya belum tercapai gitu. Sampai aku pengen bikin pabrik yang Proper gitu ya. propernya ya masih home industry sih, gak mungkin kayak zaman dulu udah mungkin udah masuk akal. Ya ke situ arahnya mah. Tapi itu semangat pangnya tuh Mas Maker, bikin sesuatu yang market tidak jalan ke situ, tapi bikin kayak alternatif kan. Jadi Bener, karena emang berawal dari kaset lah itu aku suka musik yang beneran pengen masuk ke jadi musik. pelaku, sekalian juga di balik layarnya juga pengen. Kaset apa dulu yang lo masih inget yang mempengaruhi lo di awal-awal? Kaset. Atau album siapa? Oh, kalau kaset awal-awal sih banyak beli album-album jadul ya, kayak Guru Gipsy, Remi Siladuk, Ken Aroknya Hari Rusli. Karena gaulnya sama Tarjo. Oh, Tarjo terpengaruh gua, dengan ini. mantep nih, Hari Rusli. Tarjo nongkrong dulu di TB kan? Iya. Dia Ke juga situ. saya kira dia anak alumni ITB. Bukan. Ternyata dia orang bukan ITB. Tapi dia berpengaruh. Berpengaruh. Dari situ saya berinisiasi ke DLPP. Kita kan ada IP2 ya. Akulah yang bikinin kasetnya, rilisan fisiknya gitu. Pertama kali aku bikin rilisan fisik ya kaset band sendiri. Biarin hancur-hancur, terus lagi. Tapi waktu itu effortnya lumayan soalnya ada sablon, ada apa, Sablon. teknisnya Detail banget kan, Detail, banyak ya. banyak detail. Covernya, lalu kertas yang nempel benar. di plastiknya itu. Juga album yang ini kan? I don't know. Iya. Ya, itu Arno juga. Itu ada kasetnya juga. Kasetnya. Berapa? 45 biji ya cuman? 200 mas. Oh, 200-an. Oke. 100. Masih ada nggak? Ngomong ya. Kalau di kami udah habis sih. Habis ya? Di das di labelnya. Udah habis Masih? bro. Oh, udah habis. Alhamdulillah. Cetak pulang dong sebagai produsen maker ini. Boleh. Habis. Anjay. Anjay. Ada 2 versi mas kan 100-100. Yang 100 awal tuh covernya tuh topeng pink, yang kedua janinnya topeng tersebut. Jadi membedakan Bedakan edisi ya. 100 dan 100 setelahnya. Oke. Kayaknya ada di peredaran toko-toko Instagram deh. Atau di Kayaknya ya Tokped. karena udah mereka Dropship, keep dropship. ya. Iya, kalau yang di kami pribadi Udah mah habis? udah habis. Mungkin koleksi Mas Jiji atau koleksi kami masing-masing sih. Ada iya, nanti dibawain Mas. Kita titip kemana tuh? Karena gue masih punya pemutarnya. Oh. Mobil gue masih pakai kaset. Oh, gokil. Mini Cooper bro. Mini Cooper zaman Mr. Bean tuh? Yo. Oh, iya.
Gue mau ngajak JJ, udah janji naik itu ke Jogja, ketemu temen-temennya di Jogja. Kan sambil dengerin musik di kaset kan. Memori kita melayang ke Terra Incognita yang dulu. Lo Jik, apa jalan ninja lo? Jalan ninja saya pengen menggambar selamanya, Mas. Wih, menggambar selamanya. Itu dari dulu lah. Target apa ya? Bukan target juga sih sebenarnya, emang kepengen gitu. Menghabiskan ya ngegambar aja terus sampai nggak tahu kapan, sampai nanti, karena emang sesenang itu saya dengan menggambar gitu dari waktu yang lama. Cuma memang kemarin ya ketika Dongker lagi sibuk-sibuknya adalah kegalauan di sana, karena lagi mungkin secara nggak sadar, karena kan saya orangnya yang cukup ngikut kemana-mana gitu, ngalir. Terus tiba-tiba di satu momen, wah saya sudah terombang-ambing terlalu jauh sepertinya. Gitu loh. Tapi kan malah dari sadar bahwa terombang-ambing lo tahu tujuan kan? Iya. Nah, itu kan pada akhirnya sadar gitu loh. Ya. Wah ini agak terlalu jauh nih terombang-ambingnya. Karena ya secara pribadi mungkin saya bisa bilang saya sangat paham diri sendiri gitu. Ke dalamnya intrinsiknya tuh ngerti gitu. Jadi ya ketika itu ngerasa, aduh nih waktu gambar udah banyak banget berkurang ya. Kok nggak pernah megang gambar lagi nih gitu, karena waktu itu sibuknya juga. Tapi ya kemudian setelah momen itu terus diobrolin ke anak-anak juga, terus anak-anak juga alhamdulillah nih sahabat-sahabat saya sportif gitu kan, dikasih lah ya, diusulkan sebuah solusi gitu. Coba nih gini aja nanti di Dongker kamu coba fokus ke visualnya gitu singkatnya. Ya udahlah, akhirnya saya jalani di sana. Kemudian mulai dari situ. Jadi sebenarnya nggak bertentangan kan, bermusik dan gambar? Iya nggak bertentangan, sebenarnya bisa jalan. Tapi kemudian saya coba untuk ambil porsi yang lebih seimbang gitu antara keduanya. Jadi saya masih bisa sangat punya ruang untuk berkembang secara gambar gitu, secara visualnya. Tapi kemudian di musik juga masih bisa dijalankan gitu. Ya. Jadi eksekusi untuk visual dari Dongker, Jikri ya? Belakangan lagi sering ngerjain untuk poster, untuk kemarin terakhir sih ya cover album, artwork buat I Don't Know and I Don't Care, aku yang ngerjain. Terus kemudian poster-poster tour, dan kedepannya juga memang bakal banyak yang aku kerjain sih di Dongkernya untuk secara visualnya. Ya, ya. Nikah Delpi, ntar kamu yang kerjain. Oh iya, Delpi mau nikah ya? Oh iya. Gimana? Nanti digarap artworknya sama Jikri lah. Jalan ninjaku sih di sana Mas. Memang ngegambar nggak tahu lah, pengennya ngegambar aja terus pokoknya. Saya konfirmasi ke pemilik kata nih, Jalan Ninja. Jalan Ninja orang bisa berubah nggak Ji? Kenapa? Jalan Ninja orang bisa berubah nggak? Mungkin bukan berubah ya. Itu proses pencarian. Ya. Seperti yang tadi terombang-ambing gitu ya. Artinya bukan berubah, tapi memang untuk mencapai ke suatu katakanlah pelabuhan gitu ya. Kadang kan mesti harus belok sana. Atau kayak naik pesawat ada badai belok. Terus belok ini dianggap berubah. Padahal belok ini hanya ngegocek untuk ke sini. Menurut saya gitu. Tapi arahnya tetap sama ya? Iya, itu tetap. Saya yakin setiap orang yang lahir tuh ada fungsi jalan ninja masing-masing gitu. Yang mesti dia, yang nggak mesti. Tapi ada baik jika itu dicari tahu. Karena akan ke situ arahnya. Iya. Tapi memang dalam perjalanan bisa macam-macam pengalamannya. Kelokannya, masalahnya semua macam-macam. Dan kalau rentangnya panjang baru kita tahu bahwa itu sebenarnya menuju situ. Meskipun kayaknya ini kok belok banget gitu. Ya, karena belok itu tadi menghindari badai yang ada di depan supaya nggak konyol kan. Dia belok dia orang liatnya, lo berubah lo. Bukan. Gue sedang berupaya menuju itu untuk menghindari halangan itu. Itu ya, analogi mungkin seperti itu. Cocok tuh analogi. Nah, kalian kan berdua selain beda tadi genre juga generasi ya. JJ kan nih milenial awal nih ya, atau X bahkan lo? Apa?
Lo generasinya apa? Saya planetarium. Apaan tuh? Planetarium jerapah. Susah nggak berkomunikasi dengan abang-abangan di musik? Enggak, jangan. Abang gimana? Kagak sih. Enggak ya? Enggak sih, seru sih, nyambung banget sih. Nyambung. Ada aja yang bisa nyambung gitu loh. Ada aja. Ada aja. Kadang ngomong apa musik, kadang ngomong bisnis, ngomong seni. Komik. Dia kan penggila komik, Mas. Gila komik kita. Sama dia kamar ada mandi. pameran komik di belakang. Iya, tadi lihat baru. Oh, udah lihat. Bener, Pantes. bener. Jadi Lihat bentar. radarnya udah langsung jalan tuh lihat. Oke. Mang Wibu, kami Wibu. Dia mau bikin komik juga. Oh, mau bikin komik, Mas? Nah, pernah. Tuh. Bocorin nggak, Je? Ya, jangan. Jangan dulu, jangan. Ini jalan ninja JJ yang lain nih, atau tadi yang belok-belok, Iya, tapi belok kan. tujuannya ke satu hal yang udah firm ya di situ ya. Nah kalian kan mau rilis ini ya apa video klip ya? Sudah dalam proses editing kah atau bahkan udah selesai atau gimana? Itu proses gimana? Cerita nggak? Udah beres. Udah mau final. Dong final. Kan besok rilis ya? Tinggal rilis. Usah, nanti kan udah streaming kita. Iya. Udah BP, Mas. Anjir, itu udah main saat apa aja BFP. BP gitu. Maaf ya saya ngawur. Udah BP. Yang garap lo Jikri, sebagai orang visual atau rupa, enggak? Kenapa? Bareng-bareng yang garap. Barang-barang itu memang barang kawan kami juga yang dulu garap video-video sebelumnya itu dari Vivid Vision. Tuh, yang bantu banyak banget kemarin lah untuk proses produksinya. Oke. Semua dari mulai produksi di tempat, rekamannya, kemudian post pro-nya, edit, finalize-nya semua dari Vivid Vision. Oke. Yang bikin unik mungkin ada kehadiran ini, Ayah Pidi dan Dendi Dharma. Wes, anjir itu Bandung Itu. apa itu? Panutan lah ya. Sejarah, Dua sejarah. orang Ya, itu. star-nya ya. Betul. Oke. Soalnya katanya sejarah buat Kang Pidi jadi cameo di sebuah video klip pertama kali. Wah, yang pede. Maksudnya nih, juga apa ya itu ajaib-ajaib aja gitu loh Mas. Ya tiba-tiba kami bisa kenal sama Pidi. Om Dendi, tiba-tiba bisa kenal sama Om Pidi gitu loh. Yang dulu kan nggak kebayang ya, mungkin Prof Bambang pribadi. Prof Bambang Sugiharto. Nah, Prof Bambang, Prof Bambang juga. Pak Jim Supangkat, Kang Pak Jim Pidi Supangkat. mengundang kami di tempatnya untuk Prof Bambang. bikin acara diskusi Ngobrol sama langsung. peranan musik punk dalam pemberdayaan masyarakat. Anjir. Ya, Kang Pidi style. Ya kami diundang, ada Kang Pidi, ada Pak Tisna Sujaya, mereka kenal itu terus saya nama Prof Bambang. Pak Bambang. Itu filsuf itu kalau di Ya. di ranah keilmuan gue itu. Gokil. Gokil. Keren dia. Anjir, orang-orang itu masuk nanti di Masuk. klip ini. Oh, itu nggak diklip. Enggak. Tapi ada proses Ada mempengaruhi. bersinggungan akhirnya dengan orang-orang Bersinggungan gitu. Pak Tisna tuh sampai bikinin lukisan. Ya. Respon musik yang Ketika kami perform, beliau lukis langsung di tempat Wow, respon. itu. Saya Pasti. insting Kairil Anwar, pengen saya colong. Banyak orang nggak bisa. Apa ya, Bung? Ayo Bung. Wah, gede mas. Iya. Gimana bawahnya? Ya. Beliau pun bilang sendiri gitu, merasa seneng gitu, katanya seru nih. Saya katanya ngerespon sambil denger musiknya, saya respon aja pakai lukisan kan, beliau pakai tangan itu kan, catnya di kanvas besar. Oke. Udah. Dia merekam energi hari itu kami perform. Ya. Ah itu kehormatan Oh iya pasti. kami ya. Baguslah respect. Bisa ngobrol satu meja sama Pak Jim Supangkat. Oh, aduh, legend-legend itu semua gokil itu. Jadi, waduh, itu momen ya kami juga ngegali gitu. Ya. Ada apa nih di isi Ada- kepala Pak Jim? Gitu loh yang kami belum Pak pernah Haji melempar tahu. pertanyaan itu ya Mas ya. Bagaimana pandangan Anda tentang apa isu global? Isu global. Wow. Delphi ngawurnya. Ngawur gitu ya. Globalisme gini Pak KB mastering di Amerika. Wah. Karena murah aja. Karena ya dia kan yang bikin itu kan dia mas. Iya, iya. jago hitung-hitungan. Masteringnya di Amerika. Masteringnya di Amerika. Kenapa nggak di Kamboja? Ribet video online. Amerika lebih murah mas J. Gini. Oh gitu. Yo wes. Jadi lah, oh. Menjawab sih itu. Tapi memang benar, dia Globalisasi. lebih secara ongkos produksi. Lebih ekonomis. Iya. Ah. Makanya itu. Karena waktu itu belum tahu BEP soalnya.
Artinya kalau kembali lagi, Terra Incognita atau bumi yang belum kalian ketahui ternyata menjadi sangat Luas. kaya dan luas ya. Orang-orang yang nggak kalian duga untuk bisa terlibat di proses berkarya ini datang. Nggak ada sih. Jim, Babang pernah menduga. Garto, PD, Dendi. Kayaknya jembatannya JJ deh. Benar. Bener juga. Atau tangga menuju situnya kan? Bener. Iya. Karena JJ sering sebut Jim Sumpangat. Kalau sama PD kan ya udahlah deket lah. Kang Bener Dendi sih. juga. Ternyata ya bapaknya Pak Jim itu teman kakek saya. Karena bapak Pak Jim itu kalau nggak salah dokter. Ya itu cerita lain lah. Jadi nyambung. Waktu saya pertama kali ketemu, dia bilang, saya familiar dengan nama Ranti. Ada namanya ini. Kamu siapanya dia? Oh itu kakek saya. Oh itu teman bapak saya. Oh ya udah. Ya, itu secara nggak langsung ketemu karena sama. Tapi kan lagi-lagi nggak ada yang kebetulan ya. Iya ya, nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Kita aja nggak paham hari ini bahwa itu ada desain besar ya kalian. Ya. Atau sesuatu yang kalau tadi jangkanya panjang, kita tahu bahwa belokan ini bukan keluar dari tujuan, tapi itu cara lain menuju tujuan itu kan. Ya. Dengan analogi yang tadi JJ Ya, sebutin itu mas. Kalau dalam konteks Bandung nih, saya ke Dongker. Apa yang sekarang lagi tumbuh di Bandung dan apakah Dongker itu merepresentasikan yang sedang tumbuh di Bandung? Kalau merepresentasikan nggak tahu ya, tapi semangatnya emang yang lagi semangat tentang musik, seni rupa, gagasan, bahkan Nyatu statement visual sih ya si Dongker lagi semangat nih gitu. Oke. Tapi kalau kawan-kawan juga sama sih, kayak White Chorus kan ada juga Ya. lagi Itu bagus mas. visual juga Dengerin deh. musiknya. White Chorus. Ya, ya. Terus band kawan-kawan lagi kayak turunannya kan ada Kapsul, geng di sana. Terus skena B juga masih produktif dan seru-seru aja sih. Memang semangat membuat musik dan akhirnya ditampilkan sih masih kerasnya di Bandung ya. Bandung ya. Untuk akhirnya dirilis, didistribusikan dengan proper. Ya. Musik Proper, musik meskipun ekstrim, semangatnya musik sendiri folk ya, juga gitu ya. ada musik semua ada sih. Bahkan semacam Lahir. apa? Semacam yang lain. Ya yang lokal gitu kan muncul ya kayak apa tuh? Lahir paling. Tapi dia udah Majalengka sih. Majalengka. Cuma dia sering Ke Bandung. Mungkin karena ini juga masih anak-anaknya tuh nggak terbatas sama satu medium. Jadi kalaupun itu musik tuh nggak peduli itu musik tradisional atau musik apa. Jadi nyambung aja semua. Apalagi kebetulan kami bertiga kan juga aktif di kampus ya. Jadi sering kayak ada acara yang ngomongin musik tuh bukan sebagai musik tapi bunyi kan. Jadi bahasanya sound art gitu kan. Iya, Itu iya. kresek aja kan jadi musik gitu. Mas. Betul. Jadi Itu JJ sebut juga tuh. Oh benar. Itu bunyi itu. Bunyi. Musik itu adalah bunyi kan. Ya, jadi apapun yang berbunyi mungkin bisa jadi musik lah buat kami. Dan eksplorasi menjadi sangat luas ya. Iya. Nah, di Bandung kayaknya itu ruangnya cukup terbuka untuk masing-masing melakukan eksplorasi ya. Iya, Betul, karena sama. keterbatasannya sangat banyak sih di Bandung juga sebenarnya. Tapi justru keterbatasan kan yang buat orang lebih kreatif kan. Kreatif, Betul, benar. Kalau semua ada, semua Sejarahnya dari zaman dulu kan bilangnya Bandung, ITB itu kan laboratorium Barat. pemikiran. Ya katanya kan sejarahnya gitu katanya. Dan benar sih kalau kampus jadi laboratorium ya Iya. sejati-sejatinya kampus adalah Mestinya. laboratorium. Orang melakukan eksperimen, bisa salah, tapi nggak dihakimi, tapi dia dianggap sebagai proses untuk belajar kan. Sama isunya selalu sama sih, tata kota dari dulu. Dari saya awal masuk kuliah sampai kemarin ketemu mahasiswa ya, arsitek anak Unpar Tata kota Bandung. ngomongin tentang tata kota, terus kayak gak pernah berubah ya, angkot gitu aja. Sama. Terus kayak kemarin kan syuting disarankan di Bandung ada sepenggal footage di Asia Afrika yang ada tulisannya IAPD. Iya, iya. Terus pas kami lihat kayak ya Allah udah jelek banget ya, udah buluk ya macam. Tulisan yang hadap-hadapan itu ya. Iya banyak, wah kotor gitu. Si Tapi kok Broker gak sama diperhatiin gitu. satu pedi baik kan, seberangan Itu tapi kawan kami yang ngedit kayaknya jago sih, nanti bersih sih. Cuman masih Ya, kayak gitu persoalannya sih itu. Dan itu kan kalian juga masuk dalam musik kan dengan keresahan itu kan awal-awal ya kalau gua nggak salah baca ya. Ya itu ke isu sosial dulu, Kota, lebih ke penggusuran sosial. dan kemanusiaan sih kalau Dongker emang berangkat dari situ. Sama lingkungan atau ya, sekarang jadi isu ya. Enggak sih, lingkungan enggak terlalu ini. Lingkungan alam sih kan. Mas. Iya, iya, lingkungan alam. Urban banget.
sangat urban. Sama urban, orang urban. Buka pintu beton. Nggak ada ijo-ijonya mas. Pulang jam 11. Aspal, beton, apa gitu ya. Iya. Orang ini aja bunga plastik. Ya di sekitar kami begitu. Urban ya, nggak ada sentuhan alamnya langsung ya. Belum sih. Tapi kalian orang Bandung semua, tiga-tiganya? Devi orang? Saya Jawa Timur Blitar kotanya. Oh, orang Blitar. Wah, Pangeran Jatim. Hardcore. Di Oh, Blitar. yang mau masuk partai itu ya? Iya, bukan mah udah masuk aku. Udah masuk ya? Untung lo keluar. Untung keluar. Oh iya, alhamdulillah. kalau di partai lo akan tersesat terus. Bener. Dan itu salah satu ketersesatan saya juga itu. Oh iya, ya nggak apa-apa, masih muda. Masih muda. Punya stok salah banyak. Harus dihabisin. Kalau dihabis pas tua lo dicaci maki orang, udah tua bikin salah lagi. Ini apa? Telat nakal ya? Oh itu Iya betul. Halo, Zikri orang mana? Bandung? Tinggalnya di Bogor. Oh, Bogor. Nah, dari kecil di Bogor sih. Tapi asli Asli Lampung, Oh, Lampung justru. orang tua. Arno, Bandung. Aku asli keluarga semua Sumsel, Palembang. Oh, Sumsel. Tapi ayah merantau ke Bandung dari muda, dari kuliah, terus melahirkan saya lah. Oh, oke. Wah, ini kayak di Jogja tuh banyak orang yang hebat-hebat di Jogja tuh bukan orang Jogja. Perantau. Bang Dendi Darman kan juga orang Bandung kan, dia orang Sulawesi. Makassar dia kalau nggak salah. Dan dia menjadi Bandung banget kan sekarang. Iya, jadi tokoh. Tokoh Bandung, salah satu. pemuda. Nyoman. Itu generasi gua look up ke dia juga tuh. Iya, pionir lah. Distro, segala Ya, macam pergerakan 347. pop culture di era itu bahkan sampai sekarang. Iya. Di arsitektur yang nyeleneh ya aja ya. Di arsitek tapi kayak mengharamkan arsitektur gitu. Jadi ya, tapi dengan caranya sendiri sih. Itu mungkin karena pangnya itu kan. Ya. Untuk perlawanan. Nah, kan musik kalian ini agak menjadi, kan tadi kan oke, Terra Incognita mencari sesuatu yang baru dan ketemunya lah bumi barunya. Tapi pesannya tetap bisa disampaikan nggak dengan yang kalian kan pasti menurunkan tone-nya kan menjadi lebih soft, JJ mungkin lebih naik. Nah, itu pesan yang ingin kalian sampaikan masih terwadahi nggak dengan musik yang kalian Jadi temukan? soft itu gimana mas? Kan mendayu, lalu ada membuat kita kayak ritmis, kayak rasanya tuh tenang, terhibur. Padahal kalau punk setahu gue kan meledak-ledak gitu. Apakah memungkinkan? Karena ada satu hal juga yang mengatakan justru pesan yang paling kuat adalah pesan yang disampaikan dalam nada yang tenang Itu dan yang rendah. pengen saya sampaikan. Jadi masalah keras itu bukan masalah volume, desibel, distorsi dan lain-lain, bukan. Bukan itu. Ya. Kayak misalnya gini. Kalau nggak salah Mahatma Gandhi bilang kalau hukum mata ganti mata satu dunia buta. Itu keras nggak? Keras. Tapi cara dia menyampaikan gimana? Lembut sekali, bukan? Dia jalan kaki kelilingin dia, tiba-tiba orang ngikutin. Inggris Iya, melihat. tidak ada, cabut. Itu keras nggak? Enggak. Jadi bukan perkara Volume dan tone dan cara ya. menurut saya bukan gitu. Bukan masalah itu keras lembut itu bukan di situ gitu. Menurut saya Mas Iya, iya. gitu. Dan secara psikologis memang betul. Kemarahan yang disampaikan dengan tenang itu jauh lebih powerful dibanding dengan teriak-teriak. Karena nggak tahu, orang kan kalau diteriak-teriakin kan cenderung abai ya. Tapi kalau diajak ngobrol tapi obrolan itu menjadi sangat tajam, orang mau berubah. Seperti mungkin contoh mengkritik dengan humor akan jauh lebih bekerja. Betul. Mungkin. Ya, itu pilihan Gus Dur. Ketimbang wah berantem yuk misalnya gitu ya. Ya. Dan works di beberapa Itu menurut peristiwa. saya di kesenian pun seperti itu, di tulisan, di musik gitu ya. Menurut saya Mas. Ya. Devi? Arno? Iya sih, sepakat. Karena emang apa ya? Ketika tadi ini warna dan sebuah kontennya berbeda, tapi konteksnya tetap sama sih. Kami Ya. punya keresahan terhadap ya satu isu, semuanya Situasi. tahu lah isu apa itu gitu Ya. kan.
karena warnanya Mas Jiji juga musik dari lahir juga udah begitu, Dongkar yang pas lahir juga musiknya udah begitu. Tetap kayaknya orang yang ngikutin Dongkar atau Jiji dapet nih intinya apa gitu. Karena emang kami nyentil itu juga ada gitu. Cuman setidaknya kami sadar lah lahan bahan dan gagasannya tuh selalu disajikan dengan baik gitu. Sampai turunan-turunannya. Bahkan kami ketika udah rilis tuh lebih capek sih daripada sebelum rilis ya. Karena promonya, MV, aduh DIY banyak kan. Musik videonya semua kita DIY. Banyak dibantu kawan. Orang yang merespon itu ya dengan sendirinya ya. DIY, do it in Jogja. DIY itu kerajaan kali itu. Mungkin dari situ salah satunya pesannya tersampaikan dari MV, dari TikTok, dari macem-macem sih. Itu kayaknya salah satu faktor yang membuat viral juga kan. Orang kemudian merespon dengan gayanya sendiri. Komentar, Cikri? Saya sih kebayangnya kayak kemudian kami bikin sesuatu, entah pesannya apa gitu. Tapi kan pasti ketika proses kreasinya adalah dari alam bawah sadar yang mengeluarkan kreasi tersebut, entah lirik, entah musik, adalah pengaruh diri kan. Tapi kemudian ketika itu dikeluarkan ke publik, ya itu udah jadi milik publik. Dan kemudian udah bebas diinterpretasikan. Betul. Bebas dimaknai oleh masyarakat, oleh mereka gitu. Jadi menurut saya pribadi, ketika mereka udah interpretasikan karya tersebut dengan interpretasinya secara pribadi, ya udah tersampaikan berarti dong gitu kan, karena udah sampai di mereka, terus kemudian mereka proses aja sendiri gimana namanya. Mereka suka oke, mereka nggak suka nggak apa-apa gitu kan. Ya itulah nyampe enggaknya di situ menurut saya. Ya itu kayak prinsip di penulisan juga. Ketika karya terus diterbitkan, penulis mati. Udah telepon author. Iya, karena dia udah jadi publik punya Milik publik. Interpretasi dan juga orang nggak suka juga ya sudah gitu. Itu bagian dari pengarang telah mati ya. Pengarang telah mati ketika karya itu diciptakan. Sejam nih kita ngobrol. Tidak terasa. Dengan lagu disarankan di Blok M kayaknya lucu nih. Dimulai dari awal nih si pembuat lirik yang silau di ponsel. Silau layar ponsel. Ini silau lampu godok. Kalian kan pasti juga perlu persiapan. Kita tutup dengan disarankan di Blok M. Anjing. Di Blok M di sana. Kulihat gultik yang lain. Kan. Gultik kan itu. Blok M ya. Nah ini berarti saya mengucapkan syair. Iya, syair aja. Kayak tadi JJ bergumam gitu. Wah, saya kurang lihai seperti itu. Harus ada iringannya kayaknya. Anjing. Kita coba. Anjing. Deburan suara kodok bernama Froggy adalah kawan favorit kami. Itu orang di bawah itu, Mas. Oh, sih. Iya. Namanya Frog. Frog. Nama Instagramnya Brong Frog. Frog. Soalnya dia salah modok. Namanya Frog. beneran ini. Beneran. Instagramnya Brong Frog. Salah ngodok. Itu yang terpikirkan barusan. Kan dari tadi suaranya dia sangat menggema. Oh, di sini. Dan dia bekerja dengan bapaknya. Oh. Jadi series Bapak kandung. biologis. Itu yang tadi gerak Brong Frog, bapaknya namanya siapa? Ojel. Kan Frog juga nggak sih? Enggak. Panggilnya Babe lah. Nah itu bapak kandungnya sormen kami. Oh. Tapi di Makassar gitu, tanya ke bapaknya Frog. Babe, saya nggak sama Frog. Enggak. Ada makan soto Makassar. Tapi Bapak biasanya begitu emang. Kalau itu beda. Frog lagi di stage. Ya, ini gitar Delvin naikin ya. Ya tuh. Ayah bang. Ayah. Itu beda ayah sama ibu. Kalau ibu kan selalu ngangkat ya kan tadi kan wes. Ini enak juga lagunya. Enggak kayak kemarin. Kalau ayah kan enggak kena. Jaim ya. Itu cara bapak mendewasakan anak tuh begitu sih. Dengan agak keras. Dingin, tajem. Iya, jarang ngobrol tapi sekali. Katanya kalau mau dewasa itu berinteraksilah dengan ayah kalian. Oke. Kalau mau berulas asih berinteraksilah dengan ibu kalian. Itu dua hal yang membuat kita sebagai orang dewasa lebih lengkap lah. Satu berpikir logis dan dewasa, satu lagi ya berulas asih. Ibu kan kalau tadi ngomong ke Jikri kan itu berulas asih banget tuh caranya kan. Iya sih. Nyampe ini akhirnya datang ini kayak yang kemarin. Kalau bapak Kalau yang berkonflik,
berinteraksilah dengan istri tetangga. Jangan. Itu kalau mau. Kita ngobrol. Ribet, Bro. Bahaya itu. Bahaya sekali. Berkonflik, tapi kan pilihan ya. Ada yang suka konflik orang ya? Mungkin. Bisa jagungnya kenapa ya? Iya. Ada. Pengen adem-adem aja sih sebenarnya. Enak yang adem. Saya ingin konflik. Bangun pagi konflik banget. Konflik mana? Konflik. Saya baru konflik. Gak ada gue buat nih. Biarin nih. Itu. Nyanyi ref dong. Nyanyi ref. Ayo dong. Ref apa? Udah J. Penutup nih kita. Lagu ini. Ya. Selamat tidur, esok berjumpa lagi. Selamat tidur, Kompas punya VP yang baru. Selamat ya Mas ya. Oke. Apaan sih? Thank you ya. Selamat kita sampai tadi. Oh enggak lah, kita selamat. Kita udah berkongsi untuk main ke Jogja. Iya. Tunggu. Katanya JJ sekarang, wah Mas, godaan cuan gede banget. Amin. Gue nggak bisa nih punya waktu agak lengkap. Itu kan barokah. Ini pembunuh karakter berencana. Jadi kita harus meluangkan waktu, J. Iya. Untuk Siap. ketemu teman-teman kita in person. Iya, Jadi betul. bukan karena kita longgar habis melakukan apa. Tapi juga teman kita yang datang. Iya, jalan-jalan ya. Ya, itu yang merawat kita sih sebagai manusia, karena dia datang dengan kesungguhannya, bukan karena oh lagi longgar mampir ini lagi. Emang ini niatin. Iya, lihat. Betul. Gua sama JJ punya janji itu, makanya nanti kasetnya gue puter di mobil gua, dengerin nama JJ. Wah, gitu ya. Kita tunggu. Ke Jogja. Iya dong. Oke. Udah Kita dijauh dari sini kan? Udah di sini. Gila. Tuh, mimpi kami berdua entah kapan mewujud. Itu kan tujuan. Nah, menuju tujuan kan tadi banyak halangan, banyak ini. Iya. Tapi kita akan ke situ. Mampir dulu ke rest area. Duduk di situ. Kok lu nyerah sih? Lu orang pipis kok. Kira-kira. Iya. Tujuan kita tetap, cuman kan strateginya. Strateginya gitu Rest ya. area berhenti Belok dulu, aja. belok dulu. Jangan lo bilang belok ini gue keluar dari tujuan. Enggak, ini. Nah, itu rentang lama ya. Nah, ini JJ kan udah agak lama nih di musik, mungkin bisa cerita soal itu. Kalian kan mungkin baru tahun ke berapaan Tahun sekarang? ketiga atau 4 kita ya? 5. Kelima lah. Ya. kelima. Kalau dari Iya. awal ya, Dari awal kelima ya. kalau di industri yang udah Mhm. begini mah udah 5. Dua masih 2 tahun. Iya, iya, artinya kan butuh waktu yang panjang untuk melihat perjalanan. Betul. Thank you, JJ. Sama-sama, Dr. Mas Ino. Mas Selfie, Inu, Jekri Mas sama Wisnu. Arno. Mas Ya, Wisnu.